Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di pesisir pantai utara Jawa Barat yang merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat di sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Manuskrip Purwaka Caruban Nagari menyebutkan pada abad ke-14 di pantai Laut Jawa berdiri sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Letaknya yang strategis menjadikan tempat ini sebagai jalur perairan penting di Pulau Jawa. Seiring dengan berkembangnya ajaran Islam di daerah ini, menjadikan Cirebon tumbuh menjadi kerajaan Islam dengan raja yang bergelar Cakrabuana. Inilah cikal bakal gerak laju Cirebon yang ditandai dengan aktivitas pelabuhan Muara Jati yang terkenal luas hingga kawasan Asia Tenggara. Dan kini sebagai kabupaten yang strategis dengan kekayaan potensi yang melimpah, Kabupaten Cirebon bebenah dengan infrastruktur dan sumber daya manusianya yang tangguh. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Kami bertekad untuk mengembangkan daerah sebagai daerah industri, perdagangan, budaya, dan daerah tujuan wisata dengan berbasis pada sektor pertanian sebagai sektor andalan sekaligus mata pencaharian penduduk yang berjumlah kurang lebih 2,2 juta orang. Dengan upaya dan kerja keras kami di jajaran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dengan dukungan seluruh komponen masyarakat siap melanjutkan pembangunan dengan potensi yang dimiliki dalam rangka melaksanakan moto juang kami yaitu Cirebon berprestasi dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera didukung aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Luas wilayah Kabupaten Cirebon yang mencapai 989,7 km persegi terbagi atas lahan potensial sebesar 83.852 hektar, lahan pesawahan 57.121 hektar, dan tada hujan 26.731 hektar. Perekonomian Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi unggulan. Salah satunya di bidang pertanian dengan komoditas padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, bawang merah, cabai, mangga, jambu, dan tebu. Sektor agrobisnis ini menghidupi sebagian besar masyarakat Kabupaten Cirebon. Di sektor peternakan, Kabupaten Cirebon memiliki pengembangan itik di Kecamatan Kapetakan, Babakan, Losari, dan Cirebon. Kekayaan laut Kabupaten Cirebon juga menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah. Pengembangan tambak udang, bandeng, dan rumput laut tersebar di Kecamatan Kapetakan, Gebang, Losari, Astana Japura, Pangenan, Cirebon Utara, dan Mundu. Industri ini juga berkembang pada sektor industri pengolahan ikan dan industri cold storage. Perikanan darat juga tak kalah menariknya. Dengan bibit ikan yang unggul dan potensi lahan serta sumber air yang memadai, menjadikan industri ini tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Kemampuan mengolah dan menghasilkan produk unggulan menjadikan laju industri mebel dan rotan yang terletak di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok, Palimanan, dan Arjawinangun berkembang hingga ke mancanegara dengan tujuan pasar Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Hasanah budaya Kabupaten Cirebon juga terlihat pada kain batik tulis tangan yang berkembang di daerah Trusmi. Motif megamendung yang khas menjadikan batik Cirebon memiliki pangsa pasar tersendiri baik domestik maupun mancanegara. Peran UMKM bagi roda perekonomian Cirebon didukung oleh pemerintah daerah memberikan pembinaan dan bantuan dana bagi tumbuhnya usaha yang memiliki daya tahan di saat krisis ini. Terbukti sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini sesuai dengan moto Kabupaten Cirebon, Rame ing gawe, suci ing pamrih. Berbagai potensi ini menjaring pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Cirebon. Untuk mendukung percepatan lalu lintas perekonomian, Kabupaten Cirebon membenahi dengan infrastruktur yang memadai
baik akses darat maupun laut. Sumber daya manusia merupakan fondasi utama Kabupaten Cirebon untuk berkembang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan pelatihan atau training secara berkala, berkesinambungan, dan merata bagi seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai di segala bidang. Dengan kekayaan potensi alam yang melimpah dan dukungan sumber daya manusia yang terlatih dan berlatar belakang pendidikan memadai, Kabupaten Cirebon menjawab tantangan hari ini dan masa yang akan datang, serta menumbuhkan clean government and good governance di Kabupaten Cirebon, melaju demi pertumbuhan Cirebon di segala sektor untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon sejahtera, didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dinamika Kabupaten Cirebon juga tak terlepas dari kekayaan ritus budaya dan sejarah. Sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Kabupaten Cirebon menjadi tempat wisata religi yang kaya akan sejarah. Kompleks makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, menjadi pesona dan daya tarik tersendiri. Jutaan orang berkunjung untuk melakukan ziarah dan menapaki jejak sejarah berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Berbicara tentang khasanah budaya Cirebon, tidak hanya terdapat dalam peninggalan sejarahnya, tapi juga kulinernya. Konon, Sunan Gunung Jati pernah berfatwa kepada seluruh keturunannya untuk tidak menyisakan makanan sedikit pun. Bahkan makanan sisa harus dapat diolah kembali agar dapat dikonsumsi dan tidak mubazir. Berdasarkan fatwa tersebut, masyarakat Cirebon berkreasi dan menghasilkan berbagai macam kreasi makanan seperti docang, makanan yang terdiri dari lontong yang dipadukan dengan daun singkong, toge dan taburan kelapa parut, dan kerupuk dengan tambahan siraman kuah yang terbuat dari dage atau oncom. Tahu gejrot yang biasa kita temui di kaki lima juga berasal dari Cirebon. Nasi jamblang dan empal gentong juga memiliki ciri khas tersendiri. Dari mulai cita rasa, cara memasaknya, hingga cara menghidangkannya. Seperti empal gentong yang dimasak menggunakan gentong tanah liat, hingga dinamakan empal gentong. Dan nasi jamblang yang dibungkus dengan menggunakan daun jati memiliki daya tarik tersendiri. Kuliner di Cirebon memiliki kekayaan ragam dan cita rasa. Tidak mengherankan kalau pemerintah Kabupaten Cirebon mengadakan festival makanan Kabupaten Cirebon setiap tahunnya. Di masa yang akan datang, pemerintah daerah akan membuat pusat jajanan khas Cirebon dan akan menjadikan Cirebon tidak hanya sebagai pusat perdagangan, industri, pertanian, pariwisata religi, tapi juga ditambah dengan wisata kuliner yang akan selalu mengingatkan setiap pengunjung untuk kembali datang ke Cirebon.